Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Admin Jordan di channel iFixit. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen sedikit cerita kenapa aku bikin video ini, guys. Jadi, temen aku ya, teman-teman ya, dia tuh punya budget kisaran 3-4 juta doang, tapi dia pengen coba pakai MacBook. Soalnya teman-temannya pada pakai MacBook dan katanya enak-enak aja. Nah, di situ sebenarnya awalnya aku agak sedikit pusing. Bingung juga sebenarnya ya, tapi setelah aku research, setelah aku coba cek harganya dan aku juga sesuaikan dengan kebutuhan temen aku ini, aku nemuin satu jenis MacBook yang cukup murah tapi worth it untuk dibeli, teman-teman. Nah, guys, MacBook yang aku maksud itu adalah MacBook Air 2017 yang sekarang aku pakai ini, teman-teman. Ini lucu banget, kenapa? Karena waktu aku beli itu harganya masih di 4,4 juta waktu itu ya, kisaran 2 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, ternyata sekarang harganya itu udah di 3,5 juta, guys. Waktu aku coba cek di Shopee dan di Tokopedia itu harganya masih sama, guys, di kisaran 3-4 jutaan, teman-teman. Nah, kenapa aku bisa bilang ini worth it banget? Di sini kalian bisa lihat spesifikasinya. Kalau MacBook ini itu udah pakai macOS High Sierra, kemudian dia menggunakan prosesor Core i5 dengan otomatis ini integrated ya, teman-teman ya. Intel HD Graphics 6000 1,5 GB. Dan prosesornya itu punya daya di kisaran 1,8 GHz, teman-teman. Jadi, MacBook yang aku bisa bilang cukup jika penggunaan kalian itu pekerjaan ringan aja. Nah, pekerjaan-pekerjaan ringan yang dimaksud itu semisal kalian itu lagi skripsian, untuk nulis laporan sama yang kayak aku lakuin, untuk Excel, terus untuk nulis mungkin ya, bagi yang suka nulis atau penulis, itu enak banget pakai MacBook ini. Karena dia masih lancar, teman-teman. Walaupun dari 2017, berarti di 8 tahun yang lalu, guys, tapi masih enak buat dipakai buat seperti itu. Bahkan dipakai buat nonton film juga masih enak aja, karena untuk monitornya sendiri juga masih bagus banget, teman-teman. Cuman di sini ada beberapa kekurangan pada MacBook Air 2017 ini, teman-teman, di mana dia hanya bisa digunakan untuk penggunaan yang ringan-ringan saja, seperti yang tadi udah aku jelasin. Kalau untuk penggunaan berat, contohnya seperti editing foto, editing video, desain. Nah, di sini juga pernah aku coba. Karena penasaran, aku pengen install CapCut, guys, di MacBook ini, dan ternyata nggak support. Karena memang MacBook ini udah terlalu lama, teman-teman. Tapi untuk editing desain menggunakan website, contohnya seperti Canva, itu masih oke-oke aja. Oke, jadi itu dia beberapa hal yang aku temuin untuk MacBook paling murah dan paling recommended di tahun 2025, yaitu MacBook Air 2017 ini, teman-teman. Nah, terus mungkin ada beberapa pertanyaan, lalu apa sih MacBook yang paling recommend di tahun 2025 tapi harganya juga nggak mahal-mahal banget? Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, jadi itu dia untuk videonya. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton. Dan gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalian yang udah punya MacBook Air 2017, silahkan kalian drop di kolom komentar. Menurut kalian gimana? Apakah yang aku omongin ini bener atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas soal MacBook apa yang paling worth it di tahun 2025. Tapi dengan harga yang nggak gede-gede banget. See you!